Sebanyak 1.041 tenaga kontrak atau tekon yang dinyatakan tidak lolos evaluasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan kesempatan kedua menjalani tes tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Bupati Kota Waringin Timur Haji Halikinor SHMM bahwa ia meminta para tenaga kontrak yang tidak lolos itu nantinya diberikan kesempatan terakhir. Hal itu menurutnya adalah upaya memperjuangkan karir tenaga kontrak yang ada. Sebagai upaya memperjuangkan tenaga kontrak yang tidak lulus, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan mengevaluasi ulang khusus tenaga kontrak yang tidak lulus. Selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan, ungkap Halikinor saat jumpa pers di salah satu kafe di Jalan Cilik Riwut pada Minggu 3 Juli 2022. Kesempatan itu diberikan untuk mengikuti uji kompetensi lagi. Disitulah kesempatan bagi tenaga kontrak untuk berjuang dan dapat memanfaatkan waktu yang ada. Bupati memberikan waktu 1 minggu kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk menghitung kebutuhan real karena hasil evaluasi ini untuk sekaligus penempatan. Selama ini hanya menerima tetapi tidak dengan penempatan atau posisi yang sesuai dengan keahliannya. Kendati demikian, Bupati tidak menjelaskan kapan evaluasi ulang itu akan dihelat. Menurut orang nomor 1 di Kota Waringin Timur itu, ia sangat menghargai perjuangan para tenaga kontrak yang dinyatakan tidak lulus selama mengabdi sebagai pelayan. Itu kita khusus untuk kita menghitung dulu ya kebutuhan kita terhadap pendidikan maupun kesehatan, termasuk juga jabatan fungsional. Contoh misalnya yang segala operator segala macam lah di video-video itu. Yang kedua, kita mengevaluasi ulang atau memberikan kesempatan uji kompetensi tahap kedua untuk memenuhi kebutuhan. Makanya dihitung dulu kebutuhannya berapa. Nah, khusus untuk guru itu bisa juga kita mengangkat mereka dengan dana busda, bus daerah. Nah, pengangkatan guru dengan busda itu kan sekolah saja. Kalau toh nanti itu ada penghapusan, kemungkinan yang dana busda masih tidak bisa kita pertahankan. Itu saya mencari solusi itu supaya kalau misalnya usulan kita terhadap pengangkatan P3K maupun CPNS itu tetap dibatasi oleh pusat. Kalau mereka memenuhi semua kebutuhan kita, yang sudah tidak ada lagi sesuai undang-undang, tidak ada lagi tenaga honor atau kontrak, semua P3K atau PNS itu. Pak Bub, terkait dengan aturan itu, apakah ada aturan yang bisa masalah tekon ini pengecualian di daerah Kalimantan dan Papua, Pak? Apakah itu ada aturan sampai ke sana? Tidak ada. Saya sudah menyurati, dijawab tidak dapat dipertimbangkan. Saya langsung ke menteri itu. Saya langsung ketemu 2 menteri itu menghadap. Kenapa? Kebijakan ini kan memukul saya langsung ini. Apalagi yang tidak suka ke saya, mudah sekali menggorengnya. Tapi itulah saya katakan risiko yang harus kita hadapi di saat. Makanya saya tidak mau menghapus sekaligus. Kita tetap secara bertahap dan tetap mencari solusinya. Ya. Oke, Pak, rencana bertemu Menteri Luhut Panjaitan, Pak, apa yang akan Bapak bicarakan satu? Kalau itu ada khususan tentang asosiasi kabupaten penghasil sawit. Makanya Halikinor mengaku sebenarnya dilema dengan keputusan tersebut, namun karena itu adalah perintah dan aturan dari pemerintah pusat, mau tidak mau ia menjalankan perintah tersebut. Nantinya data jumlah kebutuhan yang telah mengikuti uji kompetensi itu akan disodorkan kepada kementerian terkait agar tenaga kontrak yang lulus sesuai kebutuhan dapat diperjuangkan dengan diangkat statusnya. Dari Sampit Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Kolik Trisubagyo, Sampit TV mengabarkan.